836 Jangan membukanya dulu. Karena Ricky Mo masih terus tidak ada kabar dan perusahaan Mo telah diambil alih oleh Amanda Mo, maka saham perusahaan Mo akhir-akhir ini terus jatuh. Amanda Mo sudah memprediksi masalah ini sejak awal. Sedangkan Ricky Mo yang menyerahkan perusahaan Mo kepada Amanda Mo pasti sudah memprediksinya juga. Ketika Amanda Mo sampai di perusahaan Mo pada pagi hari, ada segerombolan wartawan yang menghampiri dan memfotonya. Untungnya para penjaga keamanan perusahaan Mo sangat profesional. Ketika para wartawan itu datang mengerumuninya, para penjaga keamanan itu langsung menghadangnya. "Permisi, apakah kecelakaan mobil Ricky Mo itu benar-benar murni kecelakaan? Benarkah Ricky Mo memberikan perusahaan Mo kepadamu, bukan karena alasan lain?" "Nona Mo, tolong jawab." Pertanyaan wartawan itu agak aneh. Dalam kata-katanya mengandung makna lain yang mengatakan kecelakaan mobil Ricky Mo mungkin disebabkan oleh Amanda Mo. Amanda Mo melihat ke arah wartawan yang dihadang oleh penjaga keamanan itu. Wartawan itu kelihatan sepertinya berjuang untuk mendekati Amanda Mo. Amanda Mo dikawal penjaga keamanan masuk ke dalam perusahaan Mo. Ketika dia masuk ke kantor, Donnie sudah tiba sejak awal. "Direktur Mo, kamu ingin minum air atau kopi?" Donnie bertanya. "Kopi." Amanda Mo masih harus mengurus banyak dokumen, dia ingin minum kopi untuk menyegarkan dirinya. Amanda Mo meletakkan tasnya, ketika dia mau duduk, dia menemukan ada sebuah paket di atas mejanya. Dia tidak melihatnya tadi karena terhalang dokumen. Dia duduk, mengambil paket dan melihatnya. Paketnya tidak besar, Amanda Mo tidak bisa menebak apa isinya. Tepat pada saat ini, Donnie berjalan masuk. "Apakah kamu yang membawa masuk paket ini?" Amanda Mo mengangkat paket itu dan bertanya kepada Donnie. Donnie tertegun ketika dia melihat paket itu, wajahnya terlihat serius dan berkata, "Aku hanya datang belasan menit lebih awal darimu. Aku tidak melihat ada paket ketika aku masuk tadi. Selain itu, meskipun ada paket untukmu, pihak penjaga keamanan akan memeriksanya dulu untuk melihat apakah ada barang berbahaya, kemudian baru membawanya naik." Ekspresi Amanda Mo juga menjadi serius ketika dia mendengarnya. "Jika bukan kamu yang membawanya, siapa lagi?" Dia menunduk untuk melihat daftar yang tertera di atas paket. Di atas tertulis namanya. "Selama periode itu, aku pergi ke toilet sebentar, kemungkinan barang itu masuk pada periode itu." Donnie melihat ke arah pintu setelah dia selesai mengatakannya, "Aku akan pergi memeriksa rekaman, kamu jangan membukanya dulu." "Aku juga ikut," Amanda Mo berkata, dia ikut berjalan keluar. Donnie tidak banyak bicara, dia membawa Amanda Mo untuk memeriksa rekaman. Staf di ruang pemantauan sedikit terkejut ketika melihat Donnie datang bersama Amanda Mo, Direktur Mo, asisten Donnie. Donnie mengangguk dan berkata, "Periksa kamera pemantauan, setengah jam yang lalu." Staf memeriksa rekaman pemantauannya. Waktunya setengah jam yang lalu, Donnie masuk ke kantor Amanda Mo dan keluar lagi, kemudian Amanda Mo datang ke kantor. Yang agak aneh adalah bahkan tidak ditemukan orang masuk ke kantor Amanda Mo selama periode itu. Amanda Mo dan Donnie saling bertatapan, mata masing-masing terlihat kaget dan curiga. Tidak ada masalah lagi. Setelah Donnie selesai mengatakannya, dia bangun dan berdiri di samping Amanda Mo. Amanda Mo juga melihat rekaman mundur tadi, tidak ditemukan ada orang masuk ke kantor Amanda Mo. Dalam perjalanan ke ruangan kantor, Amanda Mo berbicara dengan serius, orang yang mengantar paket menghindari kamera pemantauan dengan sempurna. "Sewaktu aku datang, aku langsung masuk ke ruangan terlebih dahulu, tidak ada barang di meja." Donnie adalah orang yang teliti dan berhati-hati, jika dia mengatakan tidak ada maka seharusnya memang tidak ada.
837 alamat. Amandamu percaya Doni tidak berbohong. Dia berpikir sejenak dan berkata, buka dan lihat apa isi paket itu. Aku akan menyuruh penjaga keamanan untuk ke atas dan membukanya. Doni mendadak menghentikan langkahnya, ekspresinya sangat serius seolah-olah paket yang akan dibuka itu bukan paket tapi bom. Tidak perlu memanggil penjaga keamanan. Amandamu langsung menolak saran Doni. Tapi, direkturmu. Doni masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Amandamu sudah tidak mau mendengarkannya lagi. Dia melewati Doni dan kembali ke kantor terlebih dulu. Dia berjalan di depan meja, dia mengambil paket itu untuk memeriksanya, kemudian dia membungkuk mencari pisau untuk membuka paket itu. Paket itu dibungkus dengan rapat, masih ada satu lapisan setelah lapisan satunya dibuka. Doni mengerutkan keningnya sambil melihat Amandamu membuka paket itu, dia tidak bisa menahan dirinya dan berkata, aku saja yang buka. Tidak perlu. Amandamu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Setelah lapisan terakhir, di dalam terlihat sebuah kotak kecil yang indah. Amandamu sangat familiar dengan kotak kecil ini. Itu adalah kotak untuk menyimpan pena yang sangat disayang oleh Ricky Mo, dia juga menguncinya di dalam brankas. Amandamu berubah drastis, dia segera membuka kotak itu, di dalamnya masih ada pena yang sama. Pena itu sudah sangat usang sehingga mereknya bahkan sudah tidak kelihatan lagi. Di bawah pena itu ada sebuah kertas kecil yang tertulis sebuah alamat, dia sepertinya mengenal alamat itu tapi juga sepertinya tidak. Doni memperhatikan perubahan ekspresi Amandamu, pandangannya jatuh pada pena yang ada di tangan Amandamu. Pena itu, Doni juga mengenalinya. Doni berkata dengan wajah gembira, itu adalah Tuan Muda. Amandamu sepertinya teringat sesuatu, dia menutup kotak pena itu, dia langsung keluar dari ruang kantor sambil membawa kotak itu. Setelah keluar dari perusahaan Mo, dia mencari-cari sosok Ricky Mo di sekelilingnya. Tapi, selain orang yang lewat, tidak ada sosok Ricky Mo. Doni sangat cekatan, ketika dia melihat Amandamu berlari keluar, dia juga mengikutinya, dia juga meminta penjaga keamanan untuk memeriksa apakah ada orang yang mencurigakan di sekitarnya. Setelah mencari di sekeliling, tidak ada jejak Ricky Mo sama sekali. Amandamu berdiri di pinggir jalan, ekspresinya terlihat sedikit gelisah. Doni menghampirinya dan berkata dengan pelan, tidak ditemukan. Tidak mungkin bisa ditemukan. Amandamu menghela napas dan nada bicaranya datar, Ricky Mo hanya mengabarkan kondisinya baik-baik saja dengan mengantarkan ini. Jika dia mau bertemu dengan kita, dia tentu saja akan muncul di kantor, bukan diam-diam pergi setelah meletakkan barangnya, dia. Amandamu teringat alamat yang ditinggalkan Ricky Mo di dalam kotak pena. Apakah Ricky Mo memintanya pergi mencarinya di alamat itu? Tapi apa yang spesial dengan tempat itu? Setelah kembali ke kantor, Amandamu melihat kertas kecil itu. Dia menemukan ada sebuah tulisan yang tidak mencolok di sudut kanan bagian bawah, 181. PM. Apakah itu artinya sore? Jam 6 sore. Jam 6 hari ini atau jam 6 sore besok? Atau lusa? Hari ini masih tetap saja sibuk. Semakin dekat jam 6 sore, hati Amandamu merasa sedikit gelisah. Dia beberapa kali melamun saat sedang melakukan pertemuan. Direkturmu, apakah kamu kurang sehat? Doni bertanya padanya. Amandamu mengambil tulisan yang ada di dalam kotak pena. Doni bisa mengenali tulisan Ricky Mo. Aku ingin pergi ke tempat ini setelah pulang kerja. Amandamu berkata dengan ekspresi yang tenang. Doni bertanya kepadanya, aku akan mengantarmu ke sana. Baik. Setelah pulang kerja, Amandamu dan Doni pergi ke alamat itu.
838 sepertinya kamu sudah lupa. Alamat yang di atas kertas adalah sebuah jalanan tua. Dalam beberapa tahun ini kota J berkembang pesat, banyak gedung tinggi yang terus berkembang, tapi jalanan tua ini masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Amanda turun dari mobil, dia berkata penuh emosi, aku selalu melewati jalan ini ketika aku masih sekolah dasar dulu. Brooke, dia menutup pintu mobilnya, dia berjalan beberapa langkah ke depan dan melanjutkan berkata, pada waktu itu Siskamu tidak menyukaiku, dia tidak membiarkanku duduk dalam satu mobil dengannya, ibuku menyuruhku untuk tidak membuat masalah, jadi aku setiap hari berjalan kaki ke sekolah, jalan ini merupakan salah satu jalan terdekat menuju sekolah. Donnie mendengarkan dengan diam. Cahaya matahari terbenam menyinari jalanan yang terasa lembut dan tenang. Amanda melihat bangunan tua di sekeliling, dia sedikit menyipitkan matanya dan bergumam, tapi aku tidak mengerti, mengapa dia menulis alamat ini. Tuan muda tidak pernah melakukan hal yang tidak ada artinya. Donnie sangat mengenal Ricky Mo, dia merasa Ricky Mo pasti punya tujuan dengan menulis alamat ini. Amanda sudah menghafal alamat yang ada di atasnya. Di atasnya juga menuliskan sebuah nomor rumah dengan jelas. Dia menemukan nomor rumah yang ditulis di atas alamat itu, di dalamnya adalah sebuah supermarket. Donnie berkata, aku akan masuk melihatnya. Amanda juga ingin ikut masuk bersamanya. Donnie berkata, direkturmu, kamu tunggu di luar, bagaimana jika tuan muda masih belum datang? Amanda merasa masuk akal, dia berdiri di tempat sambil mengangguk. Setelah Donnie masuk, Amanda berjalan ke depan lampu jalan supermarket sambil melihat seberang jalan. Dia menghela napas panjang, hatinya sangat panik. Jika dia bertemu dengan Ricky Mo nanti, apa yang akan dia katakan? Bertanya padanya, atau menyalahkannya? Dia tidak tahu. Sejak dia diusir Ricky Mo dari villa sampai apa yang terjadi antara dia dan Magisu, kemudian dia mengalami kecelakaan mobil dan menghilang, begitu banyak hal terjadi. Dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi Ricky Mo. Amanda sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya, tanpa sengaja dia mengangkat kepalanya, dia melihat ada sesosok bayangan yang familiar lewat di sudut tikungan. Wajah Amanda membeku dan langsung mengikuti bayangan tadi. Dia awalnya berjalan tapi semakin lama menjadi berlari kecil. Dia segera tiba di sudut tikungan. Tapi tidak ada orang di sana. Hati Amanda merasa kaget, di mana orangnya? Pada saat ini, terdengar suara familiar dari belakangnya, Amanda. Amanda segera berbalik dan langsung melihat Kenzo Lee yang ada di belakangnya. Matanya melotot, dia mundur 2 langkah karena kaget. Kenzo Lee, sosok familiar yang dia lihat tadi sama sekali bukan Kenzo Lee. Mengapa Kenzo Lee tiba-tiba muncul di sini? Lama tidak bertemu. Kenzo Lee perlahan-lahan berjalan menghampiri Amanda. Dia maju selangkah, Amanda mundur selangkah. Kenzo Lee lebih kurus dari terakhir kali yang dilihat Amanda, matanya cekung dan terlihat lebih suram. Mengapa kamu ada di sini? Amanda tidak pernah menduga bahwa dia akan bertemu Kenzo Lee di sini. Kenzo Lee menghilang hampir pada saat bersamaan dengan Ricky Mo. Menurut perkiraan Amanda, seharusnya Kenzo Lee ada di luar negeri, dia tidak seharusnya ada di kota J pada saat ini. Mengapa aku ada di sini? Kenzo Lee seolah-olah mendengar sesuatu yang lucu, dia terlihat tersenyum dan matanya terlihat suram. Dia tertawa sebelum berkata dengan santai, sepertinya kamu sudah tidak ingat sama sekali. Mata Kenzo Lee melihat ke sebuah gang yang tidak jauh darinya, dia bergumam, tapi aku masih mengingatnya. 839 Apa yang terjadi setelah itu? . Amanda merasa ekspresi Kenzo Lee sangat aneh.
Dia menggenggam tas yang ada di tangannya, ponselnya ada di dalam. Dia sedang menimbangnya di dalam hati, jika Kenzo Lee akan melakukan sesuatu kepadanya, berapa besar kemungkinan dia bisa mengeluarkan ponsel untuk melapor polisi. Donnie juga orang yang waspada, jika dia tidak menemukan Ricky Mo di dalam supermarket, dia pasti akan segera keluar. Jika dia tidak melihat Amanda Mu di depan pintu, dia pasti akan curiga. Hati Amanda Mu merasa waspada tapi wajahnya terlihat tidak ada ekspresi. Apa yang kamu ingat? Dia sangat yakin, pena itu pasti diantarkan oleh Ricky Mo ke kantornya. Bisa mengenal perusahaan Mo dengan baik, bisa menghindari rekaman kamera dengan sempurna, menghindari Donnie dan memastikan bahwa Amanda Mu adalah orang pertama yang menemukan paket itu, hanya bisa dilakukan oleh Ricky Mo. Tulisan yang ada di dalam kotak pena itu pasti ditulis oleh Ricky Mo. Tapi, masalahnya adalah, mengapa sewaktu dia datang, dia melihat Kenzo Lee tapi bukan Ricky Mo. Pikiran Kenzo Lee sangat dalam dan juga luar biasa pintar, dia tentu saja bisa melihat Amanda Mu yang pura-pura tenang. Tapi, ini tidak penting baginya. Dia mengangkat kepala dan melihat arah lain, wajahnya terlihat penuh kenangan, rumah kecilku ada di gang sebelah itu, orang tuaku saling mengasihi, adik laki-laki dan adik perempuanku juga sangat pintar. Hati Amanda Mu merasa aneh ketika dia mendengar semua ini. Tapi, kemudian, ekspresi Kenzo Lee mendadak menjadi tajam dan suram yang pada awalnya terlihat lumayan hangat, mereka ikut terlibat karena masalah penculikan ibu Ricky Mo. Karena ibu Ricky Mo, Amanda Mu ingat, sepertinya Kenzo Lee sedikit banyak mengetahui kasus ibu Ricky Mo, tapi dia tidak punya kesempatan untuk mencari tahu. Keluarga Mo yang kotor dan menjijikkan, mereka menyuruh orang menanggung masalah memalukan yang terjadi di dalam keluarga mereka sendiri. Ekspresi Kenzo Lee berubah, pada waktu itu, keluarga kami mempunyai sebuah gudang, ayah dan ibuku akan membawa kami ke sana pada akhir pekan. Ibu Ricky Mo diculik pada akhir pekan, keluarga kami melewati gudang tua itu, ayahku adalah orang yang sangat peduli tentang keadilan, dia melapor polisi. Kenzo Lee tiba-tiba berhenti setelah dia mengatakan sampai di situ. Amanda Mu tahu, ceritanya tidak akan berakhir di situ. Jika ceritanya berakhir di situ, Kenzo Lee tidak akan menjadi Kenzo Lee seperti hari ini. Apakah kamu tahu apa yang terjadi setelah melapor polisi? Kenzo Lee tiba-tiba berjalan ke depan sambil mendesak Amanda Mu selangkah demi selangkah. Apa yang terjadi? Amanda Mu tahu, ini adalah poin pentingnya. Masalah yang terjadi selanjutnya seharusnya menjadi alasan mengapa Kenzo Lee begitu membenci Ricky Mo. Kenzo Lee tertawa tanpa suara, suaranya terdengar mengerikan. Setelah ayahku selesai melapor polisi, bahkan ponselnya belum disimpan, orang di dalam keluar. Kenzo Lee melirik Amanda Mu, hanya aku seorang yang melarikan diri. Menurutmu, mengapa orang di dalam langsung keluar setelah ayahku melapor polisi? Kenzo Lee menatap Amanda Mu tajam-tajam setelah dia mengatakannya. Amanda Mu mengatupkan bibirnya dan berkata, karena di dalam kepolisian ada orang mereka. Bukan kantor polisi yang memiliki orang dalam mereka, melainkan keluarga Mo yang punya orang dalam mereka. Kasus ibu Ricky Mo dirancang oleh keluarga Mo sendiri. Wajah Kenzo Lee sangat suram, suaranya meninggi, tapi ada hubungan apa dengan keluarga kami? Akhirnya ayah, ibu dan adik laki-lakiku meninggal. Tersisa satu adik perempuan yang masih belum bangun sampai sekarang. 840 hati bermasalah. Suasana hati Kenzo Lee tampak sangat tidak stabil. Hati Amanda Mu sedikit khawatir apakah dia akan melakukan sesuatu di luar kendali dengan suasana hati seperti ini. Apakah ini alasan mengapa kamu terus membenci Ricky Mo? Amanda Mu melihat Kenzo Lee, matanya berkeliaran. Kenzo Lee sudah menghadangnya begitu lama di sini,
seharusnya Doni sudah menemukan bahwa dia menghilang, dia sudah seharusnya datang mencarinya. Kenzo Lee tersenyum dingin. Pada saat ini, Doni datang dari arah tikungan. Ketika dia melihat Amanda Mu, ekspresinya terlihat lega. Dia memanggilnya dengan napas terengah-engah, Direktur Mu. Amanda Mu juga bernapas lega setelah dia melihat Doni. Kenzo Lee juga melihat Doni, wajahnya terlihat serius. Dia langsung melarikan diri sewaktu Amanda Mu tidak memperhatikannya. Amanda Mu dan Doni saling bertatapan dan langsung mengejarnya. Ketika mereka mengejarnya, sebuah mobil berhenti di samping Kenzo Lee. Dia membuka pintunya dan mobilnya langsung pergi. Begitu dia naik mobil, mobilnya langsung melaju. Amanda Mu bahkan belum sempat melihat plat mobilnya. Dia sudah kabur. Amanda Mu menarik rambutnya sambil menarik napas panjang. Doni menstabilkan napasnya dan berkata, "Mengapa Kenzo Lee ada di sini?" "Tidak tahu," Amanda Mu berkata sambil meletakkan kedua tangannya di pinggang. "Setelah kamu masuk ke supermarket, aku langsung melihat sesosok yang familiar. Ketika aku menghampirinya, Kenzo Lee muncul." Kalau begitu, ekspresi wajah Doni berubah. "Pena itu, apakah Kenzo Lee yang menyuruh orang mengantarnya ke perusahaanmu?" "Tidak," Amanda Mu menggelengkan kepalanya. "Aku masih merasa Ricky Mo yang mengantarkan pena itu, tapi tidak tahu mengapa Kenzo Lee ada di sini." Amanda Mu teringat apa yang dikatakan oleh Kenzo Lee tadi. Dia bertanya kepada Doni, "Apakah Ricky Mo dulu pernah mengatakan sesuatu tentang Kenzo Lee kepadamu? Misalnya, mengapa Kenzo Lee terus menargetkannya?" Doni berpikir sejenak dan berkata, "Tuan muda tidak pernah mengungkitnya." Amanda Mu seperti memikirkan sesuatu sambil mengangguk. Kenzo Lee mengatakan banyak hal tadi, tapi Amanda Mu rasa Kenzo Lee belum selesai. Kenzo Lee terlihat seperti orang yang pandai menyamar, tapi sebenarnya hatinya sudah ada masalah. Jika dia mau balas dendam, dia bisa langsung membalas perusahaan Mo selama ini, tapi dia malah mengarahkan semua kebenciannya pada Ricky Mo. Ricky Mo juga masih anak-anak pada waktu itu, dia hanya korban yang tidak bersalah. Tapi Kenzo Lee menghabiskan banyak tenaga untuk melawan Ricky Mo. Jika hatinya tidak bermasalah, apa ini? "Mari kita pulang." Amanda Mu berbalik dan berjalan keluar. Sudah hampir pukul 8 malam ketika sampai di rumah. Bibi pengasuh sudah memberi makan Joanna Mo. Joanna Mo sedang nonton kartun. Ketika mendengar suara pintu dibuka, Joanna Mo berlari ke arah pintu. Begitu pintunya dibuka, Joanna Mo memanggil dengan gembira, "Ibu. Kamu sudah pulang ya?" Semua kelelahan Amanda Mu hilang ketika dia melihat senyuman Joanna Mo. Dia meletakkan tas yang ada di tangannya. Dia berjongkok untuk memeluk Joanna Mo dan mencium pipinya. Joanna Mo tertawa sambil mengeluarkan sandalnya dan meletakkannya dengan rapi di depan Amanda Mu. "Ibu, ganti sandalnya." "Terima kasih Joanna." Amanda Mu tersenyum dengan lembut. Ketika dia mengganti sandalnya, Joanna Mo melihatnya di samping. "Ibu, aku menggambar hari ini." Amanda Mu bertanya kepadanya, "Apa yang kamu gambar?" "Aku menggambar kamu dan ayah." Joanna berbalik dan berlari, "Aku akan menunjukkannya kepadamu." Selanjutnya bab 841 tidak mungkin Ricky Mo.